Halo guys, saya permintaan ada dua teman. Ini beneran profit nggak sih gitu kan? Ya sebelumnya udah video disclaimer ya. Kita tonton dulu video disclaimer yang sebelumnya. Sebenarnya aku udah jelaskan semuanya, detailnya dan yang lain-lainnya, terutama untung dan ruginya. Poin satu, ya pasti ada untung dan pasti rugi. Tetapi dengan kondisi bagaimana kita menempatkan si AI ini untuk starting pertama dan bagaimana logika kita bekerja untuk memerintah atau memberikan instruksi ke AI tersebut. Karena AI yang aku bangun ini, program ini beneran pure menggunakan kode algoritma, apa ya ngomongnya ya, perintah AI murni, beneran AI, bener-bener AI, bukan AI yang menggunakan kode logik, enggak. Semua tergantung dari AI, bener-bener AI. Jadi kalau misalkan kalian salah menginstruksikan, ya AI jadi melakukan kesalahan juga gitu loh. Jadi lebih pendekatannya jujur itu si AI yang aku create ini kayak kita membuat si AI ini apa ya? Dia ini belajar dengan kita gini lah. Aku tuh nggak punya kemampuan buat membuat si AI yang aku mau ini menjadi seperti yang aku mau. Gimana sih maksudnya? Jadi aku mau si AI aku punya. Ini aku mau training seperti yang aku mau. Yang aku langsung input kemampuan ini atau ilmunya ini langsung ke core-nya, langsung ke intinya si AI itu tersebut. Keterbatasanku itu, jadi aku karena nggak punya hardware dan ilmuku masih kurang, tetapi aku melakukan pendekatan yang berbeda dengan melakukan neural network, membaca historis. Tapi untuk saat ini data itu belum sepenuhnya bisa kepake karena harus melalui data yang sangat banyak dan sangat panjang biar data itu bisa valid lah kayak gitu. Jadi mesti banyak data, trial error lah kayak gitu, itu harus valid dulu baru bisa dipakai. Kalau itu beneran terjadi bisa dipakai gitu. Jadi aku biarkan yang sekarang itu kemampuan itu aku nggak gunakan dulu karena aku udah review kemampuan ini bisa, tapi kayak datanya kurang dan itu butuh kestabilan serta banyak hal yang harus dilalui lah. Kayak kita nggak punya pengalaman apa-apa dicemplungin langsung ya kagok, itu naik ini turun gitu. Jadi aku melakukan pemilihan di AI yang super responsif. Jadi aku ambil AI di bawah 30 milisecond, 30 detik lah gitu. Kok 30 milisecond, 30 second ya. Ya 26 sampai 30 detik di bawah itu. Aku ngejar di zona apa namanya scalping yang frame rate-nya tinggi lah. Lalu poin selanjutnya mempengaruhi profit atau enggaknya itu ada di fluktuasi pasar. Sebelum masuk ke sana cek dulu marketnya itu seperti apa. Kita anggap aja si resisten sama si supportnya, toleransinya di supportnya yang kita fokuskan dulu ya. Di support dulu buat toleransi. Misalnya saya pergerakan pasar yang tajam ini, pergerakan turunnya gitu atau minusnya dari posisi tersebut itu sekitar 10% misalkan. Ya jadi kita harus memberikan buffer lebih, bukan 10%. Nanti kalau di 10% nanti ketemu cut loss terus. Itu strateginya. Yaitu harus belajar dari kondisi yang sedang terjadi. Kalau misalkan di market yang enggak fluktuasinya tinggi ya jangan di 10%. Nanti 10% namanya udah hancur itu market. Bener nggak? Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau yang ini butuh pendalaman atau memang orang yang suka trading kali ya. Kalau untuk kemampuan AI ya aku nggak mau bahas lagi karena itu semuanya tergantung kita ya. Ingat ya, pokoknya kemampuan AI itu adalah apa yang mempresentasikan lah, mencerminkan diri kita di dalam mesin lah, AI yang aku create ini. Jadi mengandalkan bener-bener sepenuhnya itu menggunakan prompt. Jadi bukan dari gabungan AI plus kode logika terpisah, nggak ada. Jadi benar-benar prompt menggunakan AI yang berpikir sendiri, bukan logika coding yang AI plus logika coding yang berjalan terus di confirm, enggak seperti itu.
Jadi AI ini bener-bener full control system. Bener-bener ini AI ini bener ngontrol semua seluruh sistem yang ada. Jual beli, hold, analisa, dan apapun yang terjadi dalam sistem itu si AI ini yang kendaliin. Dan malah ditambahin kemampuan untuk belajar diri. AI punya kesadaran nanti. Nggak, itu bercanda. Mungkin suatu saat mungkin iya, tapi saat ini aku belum melihat itu dia punya kesadaran sendiri. Tapi memang benar ya. Ada data yang memang jujur aku nggak bisa lihat. Kayak contohnya hari ini. Tadi aku main di CBG. Ya ini aku main di CBG antara bilangnya hoki, tapi ya hoki kali ya. Terus posisi juga udah AI ini percaya dirinya super banget, 92% terus. Selek kan? 92%. Aduh, capeknya keluar. Jadi dia percaya dirinya terlalu over confidence. Tapi aku percaya saat itu aku udah create status kayaknya aku upload di TikTok kayaknya. Ini beneran nih dia nggak mau sell ketika udah sentuh di 20%, bro. Gila nggak lu? Udah deg-degan aku. Ini beneran nih. Dia nggak mau jual gitu kan. Dia jam berapa? Berarti jam sore kan dari sini nih kayak sih. Atau di sini ya jam 4-an lebih ya di sini. Dia nggak mau. Ini nggak bisa kurang zoom ya ntar ya pakai ini. Terus ini masih statusnya confident terus. Wah ini kacau nih kayak gini kan. Terus beneran nggak nih? Oke lah, aku wani kehilangan lah gitu kan. Maksudnya aku berani kehilangan lah, kita bertaruh. Ini sistem baru, prom baru. Kebanyakan aku uji prom. Jadi selama hampir setengah bulan ini aku malah hampir 90% di prom. Ini bener-bener aku improvementnya gila-gilaan. Jadi menggunakan prom baru, AI baru, dan hasilnya di luar PMKG. Nah itu nah. Ini kita lebih zoom aja ya. Ini prom yang baru hari ini di CBG. Dia nih sekuat ini. Jadi chartnya mana chart? Chart CBG. Chart CBG, salah. Apa kelabunan iki yo? Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Nih kita chart CBG. Nah, CBG itu seperti ini. Nah, chart CBG seperti ini. Kalian bisa kondisikan atau bisa cek di punya ini sistem sendiri-sendiri. Ini real. Kondisi seperti ini di jam sekian bisa dicocokkan. Jadi CBG ini dari bawah udah 84, dia itu pembelian di zona-zona ini nih. Di zona 111-an di sini. Jam 3-an, tuh jam 3 ya. Apa? Ya biarin. Di rumah dulu nonton HP dulu, ayah lagi ini bikin video. Ini loh laba-laba. Laba-laba sini. Nonton sini dulu deh, adiknya jajak main. Itu ada kakak. Terus ini tuh posisi seperti ini. Ini kan koin, kita bilang koin micin lah. Ini udah naik setinggi ini dari 84 ke ini udah 100% lah, anggap aja udah 100. Ini kan di sini 84 ke 100, hampir 100% turun lagi, udah 50% dan naik lagi turun ke sini ini. Kan dikasih dia bisa turun balik ke sini nih. Tapi si AI dengan percaya dirinya menganalisa dari sini sampai jauh, dia confirm ini akan naik, bro. Aku pakai E1, EA2, confirm akan naik terus. Wah ini gendeng nih ya. Oke lah, kita akan coba gitu kan. Akhirnya bener kita cobain. Nah sini statusnya beli di 111, holding tuh nyampe 118 kan 6% nih plus. Tapi nggak dijual, bro. Tuh nggak dijual, nyampe plus 7%, nggak dijual lagi, nyampe dia balik lagi. Ini katanya statusnya apa ya tadi? Ini kan masih di plus 9%, 10% nih, nggak dijual. Tuh statusnya masih hold tuh. Ini kalau ini kali kita enter nih. Tuh. Ini kurang ke sini ya, biar kelihatan agak lebaran ya nih. Tuh. Tuh. Tuh profit sudah mencapai 9%, memenuhi target minimum 2%. Aku tuh punya target cuma 2%. Terus AA confidence tinggi tuh, 85% up.
prediksi naik tuh kondisi AI. Apa kenapa dimatiin lagi sih? Jangan ditumpuk-tumpuk Tondo. Ini main tumpukan handphone jeblok. Adu loh dari tadi. Lalu dia masih prediksi ini naik loh. Tidak ada indikasi divergensi yang signifikan. Bilangnya dia udah turun begini. Ini kalau chart 5 menit lebih ekstrim lagi tuh. Udah turun, naik, udah turun nggak dijual. Ini mah katanya koreksi standar kata dia. Ini AI geblek nih, beneran apa enggak nih? Nyampe dia turun lagi nih ke 8%. Ini agak semangat nih aku. Terus 8% turun lagi, terus naik lagi ke 9%. Terus masih ngehold tuh. Terus naik ke 17% lagi, nanti turun sampai 0% balik lagi. Ah, sudahlah gitu kan. Aku udah pasrah aja tuh. Ini 17% masih ngehold tuh 130 tuh. 130 di sini. 130 135 nih, masih ngehold dia. Gendeng nggak? Akhirnya nyampe poin kritis tuh, balik lagi ke tuh 18 mana ya tadi, nyampe tinggi banget terus naik puncak. Ini 20% tuh naik 19, kita turun terus ya. Karena aku sempat stop. Wah, ini nggak bener nih. Aku ngerasa seperti itu. Nih liatin tuh. Puncaknya 39% tuh. 30 nih, 39% di 155. Masih ngehold. Masih bisa naik lagi katanya. Di sini aku udah no. Ini cukup. Nggak bisa aku lanjutin lagi. Aku jual manual. Serius. Aku jual manual. Aku nggak sanggup ngeliat. Ini udah depan mata, bro. Masa lu mau diamkan nih? Di sini aku jual manual 156. Tapi di puncak banget aku jual. Dia masih confirm, dia masih turun, masih ini masih bener lagi. Ini mah gendeng ini mah. Tapi di sini ada beberapa keterangan ya. Bentar kita perhatikan di sini. Dia itu nggak mau melakukan jual, malah menyarankan untuk menjual. Tadi ada kayak gitu. Tuh di sini nih. Meskipun ada beberapa koreksi kecil di time frame 15, keseluruhan masih bull. Masih bullish tuh. Hold agresif disarankan berdasarkan tren naik multi time frame. Is okay, ini masih bener. Ada di sini tadi udah bilang dia itu maunya direkomendasikan untuk dijual saja gitu loh. Ntar aku cari tahu ya, aku cari lognya. Kita enter dulu nih, dia nggak bisa ini sih kotak langsung nih. Tuh ini nih. Nah, ini udah mulai error di sini. Udah error, nggak tahu kenapa. Jadi komennya ini aku takuti. Tadi aku nggak mau takuti karena udah tanggal 13, bro. Butuh makan, bro. Udah butuh makan, bro. Nggak butuh trial lagi nih. Nih, harga saat ini udah 153, jauh di atas harga beli terakhir di 111. Dan menunjukkan tren naik yang kuat di semua time frame. Time frame 15 menunjukkan pergerakan signifikan ke atas. Sementara time frame 1 dan 4 jam menunjukkan momentum naik yang konsisten. AI confidence tinggi di 92%, mendukung prediksi kenaikan lebih lanjut. Profit sudah tercapai di 36%. Nah, ini mulai error nih. Mendekati target 5%, nggak make sense. Di sini aku udah curiga dan ini udah nggak bisa yakin AI-nya kacau, nggak bisa dipertahankan. Akhirnya aku jual. Ini pun sama di sini. Di sini dia udah mulai error terus kata-katanya. Jadi AI-nya udah, karena emang nggak dirancang buat ketemu ATH mingguan, nggak dirancang ke sana tuh. Ini udah begini lagi tuh, liatin tuh. Profit sudah mencapai 40%, mendekati target 5% lebih tinggi. Nah, ini aku udah nggak ngerti nih konsepnya gimana dia. Profit sudah tercapai. Kan profitnya udah tercapai. Ini komennya adalah ketika si AI ini, mana ya komen promnya ya? Promnya di mana? Di sini ya. Kayak aku bikin promnya tadi mana? Bentar ya, bro. Aku bikin sub level lah. Kalau misalkan di time frame 15 itu kita ambil 5%, di 1 jam kekuatan trennya naik ambil 10%, kalau 4 jam naik tuh 15% gitu kan. Tapi nggak menghentikan di mana dia tuh mesti ngejual. Sebenarnya udah aku stop, cuman dia nggak jalan, bro. Mana sih AI multiplier? Oh, ini multiplier. Ini prom nih, promosinya. Ini nih. Tuh.
Loh, kok gini doang? Nah, Karen hilang lagi. Oh, ini gini doang nih. Cuman gini doang nih. Tren naik di semua time frame, target jual di atas 5%. Dah, di atas 5% juga. Di atas 5%. Pokoknya di atas 5% jualnya terserah lah. Mau dijual berapa maunya. Aku tuh seperti itu tadinya, nggak mau dibatas-batasin lah gitu. Ternyata dia bablas ke atas. Hoki kan. Tapi ini kan, jual segera EM mendeteksi reversal bearish. Nah, ini ternyata dia si EM-nya. Yo, nggak mau kamu. Tadi kamu dari luar dari mana? Dari bantu aku. No, Cherry bantuin kamu juga tadi. Cherry di depan sini kan sama kamu kan. Terus Cherry kemana? Dia cuma lewat doang. Lewat terus kemana? Lah gimana toh? Cari dulu, cari. Cari orang adiknya di depan lewat kemana? Bablas hilang. Nah terus ini dia nggak kenal tuh AI deteksi reversal bearish ini. Dia kan selama ini nggak ada tuh bearish tuh nggak ada. Padahal ini tuh prosesnya turun. AI-nya ini emang ya aku tahu ini AI yang aku pakai yang aku bilang tadi. Dia punya fast response, cuman dia nggak gitu ngerti. Kita harus jelaskan satu-satu. Itu ini kesalahan tapi ya hoki gitu. Yap, jadi ini tertinggi gitu. Ini terus dia ini kan karena aku jual manual, dia kan sistemnya dia nggak ke-update. Jadi harus dihapus filenya itu. Kalau selama belum dihapus dia masih mendeteksi ini masih ada holding terus gitu cuy. Nyampe ini udah tadi udah aku stop kan jam 4:30 dah tuh. Tuh, ini udah di apa? Tempat itu. Tempat siapa? Siapa sih namanya? Tempat depan situ. Di sana Jo temenin Jo. Bisa. Ramai banget. Iya temenin diliatin doang Jo depan situ ntar cari hilang. Jadi dia nggak bener-bener nggak bisa itu. Nih turunnya sampai 33%. Dia masih ngomongnya apa tadi? Masih dia nge-hold balik lagi ke looping lagi ke ini. Ke sini nih. Tren naik di semua tren ini dia target 5% itu terus kayak gitu, target jual di atas 5%. Jadi ini bener-bener nggak jelas sampai kapan itu. Dia akan berhenti ketika dia ketemu stop loss maksimum 5%. Jadi di sini nggak ada maksimumnya kan, di sini adalah celahnya. Kenapa nggak terjual? Gitu loh bro. Dan ini dia nggak mendeteksi ada reversal bearish. Dia nggak ngelihat itu. Padahal trennya di turun terus. Dan data yang aku pakai adalah data untuk 12 jam. Dia mungkin nggak ngebaca sampai data 12 jam itu utuh semuanya. Aku nggak ngerti. Makanya butuh koreksi lagi. Gitu. Ya, semoga menjelaskan dari lognya ini terjadi. Dan sekarang aku masih berkutat dengan Prompt. Jadi ini benar-benar AI menggunakan pendekatannya ya kayak instruction tuning lah. Jadi agen, jadi kayak di tuning kita memberikan input ke AI biar AI itu mengerti. Cuman bedanya aku nggak di dalam core intinya AI itu sendiri, tapi aku menggunakan cara lain lah di eksternalnya, mempelajari si AI mengenalkan pola ini begini, tapi dalam bentuk eksternal. Jadi nggak di dalam AI-nya itu sendiri. Jadi kita bisa gonta-ganti lah. Jadi AI itu mempelajari dari tempat yang lain, bukan dari dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu si AI core yang aku create sekarang, yang aku pilih sekarang, biar aku bisa membuat si AI ini untuk mendapatkan time frame yang lebih singkat atau waktu lah dia mengolah data, karena aku keterbatasan sistem. Jadi aku memanfaatkan ini kemampuannya. Jadi temenin dulu, nanti main game. Terus mau ambil cari dulu. ditemenin aja, Mau ambil cari aja. nanti main game temenin cari dulu. Jadi si AI bener-bener aku hanya ngambil dia punya kesadaran tok. AI bisa ngitung, bisa ngerti diajak ngobrol. Sisanya aku mau melakukan tuning ulang lah. Sebenarnya sih paling harusnya sih menggunakan datasheet. Cuman datasheet yang mendapatkan ini aku belum mampu ke arah sana, dan itu harus butuh waktu yang lama lagi untuk belajar ke datasheet. Jadi aku pakai cara yang gampang aja lah yang ada sekarang. Coba kenalkan, ternyata dia merespon. Ya udah kita mulai pelajarin gitu. Lalu apakah ada cara lain untuk membuat ini lebih cepat lagi? Bisa. Pakai high-end CPU kayak pakai mungkin A100 ya, Nvidia A100 ya, yang punya GPU 80 VRAM-nya ya, 80 GB VRAM, yang bisa menggunakan kayak DeepSeek versi V3 70B. Mungkin mampu, mungkin nggak semua full utuh,
tapi dia mampu, atau kelas-kelas di 32B atau FB32 atau F16 mungkin bisa lebih kuat ke arah sana. Karena aku terbatasan itu semua, memoriku cuman di di mainboard mentok di, aku punya memori maksudnya ya, itu mentok di 56 giga full, bisa dipakai sebenarnya full itu sebenarnya total ya. Kalau misalkan aku upgrade memori per modulnya itu di 64 gigaan, mungkin totalnya itu jadi 128 giga. Cuman aku nggak ada mau ngeluarin modal lagi buat apa sih gitu loh. Ini terlalu banyak dan belum banyak keuntungan. Kecuali aku udah punya untung gede, mungkin aku akan upgrade gede-gedean. Jadi buat mendapatkan AI yang penuh full tuning yang sudah siap buat AI, namanya apa ya, reasoning apa gitu loh, nggak tahu namanya, lupa, force apa, aku lupa, bener lupa. Itu dia bener-bener khusus yang dikhususkan buat trading. Itu ada AI yang kayak gitu, jadi bener-bener dia canggih, bisa mikir ke detail banget lah. Kita ngasih kayak gini aja dia bisa belajarnya canggih banget gitu. Jadi kekuatannya di sana sih. Cuman itu pendekatannya berbeda ya, itu bener langsung core-nya ke AI-nya, tapi aku pendekatan ini mempelajari utuh dari neural network-nya, dari sistem saraf jaringannya gitu loh. Dia ngomongnya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya aku itu melakukan tuning ke AI menggunakan data kayak gini lah. Gitu. Jadi ini adalah AI driven full prompt control system. Ngomongnya kayak gitulah kalau sistemnya. Mukanya nggak salah nyebutnya, pokoknya versiku aja kayak gitulah. Versi orang lain aku nggak ngerti. Ya, oke, ini karena AI ini nggak ngerti cara mungkin dipotong kecil-kecil ya, karena kan benerannya kecil, tapi ini bertahap tapi turun terus sampai habis. AI-nya belum sadar kalau ini sebenarnya turun, dia belum sadar itu. Oke, thank you.